masalah terkait obat berdasarkan CIPOL, ya. Sekarang kita masuk kepada eh, pembagian berdasarkan eh, PCNA ini dibalik ini, terbalik PCNA ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu nanti klasifikasi berdasarkan apa itu nanti sekitar apa itu PCNA kan? Organisasi apa itu ya? Nah, yang dirujuk PCNA 2024, PCNA itu disingkat adalah singkatan dari Pharmaceutical Care Network Europe ya. Itu didirikan pada tahun 94 oleh sejumlah peneliti asuhan kefarmasian atau perawatan farmasi di Eropa. Jadi mereka itu mendirikan organisasi ini. Dan sekarang masih terus itu banyak newsletternya dan juga kalau nggak salah jurnalnya terus mereka keluarkan. PCNE menjadi asosiasi resmi ya di Eropa ya dan khususnya di bawah hukum Belanda. Jadi sejak tahun 2004 mereka ini mengukuhkan PCNE sebagai satu cara untuk apa namanya menelisik tentang DRP. Nah, karena itu pendirian dari organisasi ini atau PCNE ini dimasukkan membantu mengembangkan kefarmasian sejalan dengan asuhan kefarmasian tentunya khususnya di negara-negara Eropa yang terlibat menjadi anggotanya dan sekarang itu mendunia ya dan di kita pun sudah banyak menggunakan klasifikasi ini mencari tahu tentang DRP. Kalau Cipole itu yang dianggap tradisional ya. Sekarang yang lebih canggih atau lebih baru adalah menggunakan PCNE. Tetapi PCNE ini lebih pas, lebih cocok digunakan kalau misalnya penelitiannya merupakan penelitian yang prospektif, bukan retro ya. Jadi maksudnya kalau prospektif itu ada sejumlah pasien yang diintervensi dan itu diikuti. Diikuti kira-kira apa DRP-DRP yang muncul sepanjang waktu tertentu dalam asuhan itu. Itu ya. Seperti yang kita sampaikan di awal-awal, sebenarnya asuhan kefarmasian itu apa kontribusinya? Dan kita sudah banyak menyinggung mengenai kontribusinya itu adalah untuk melakukan asuhan secara individual, memenuhi kebutuhan seseorang. Itu yang kemarin kita kan related need a patient. Jadi, itu dikatakan pharmacist contribution dalam therapeutic care itu adalah untuk mengasuh orang secara individual. Untuk apa? Untuk mengoptimasi penggunaan obat itu dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan uh, hasil atau outcome kesehatannya. Dan ini ditegaskan pada PCND 2013. Nah, dengan demikian maka farmasis atau apoteker sebagai bagian dari tim profesi kesehatan, maka dia terutama bertanggung jawab primary responsible ya untuk memberikan asuhan itu, provider of pharmaceutical care ya. Karena dia dianggap apa? Karena dia dianggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mampu memberikan asuhan kefarmasian dalam konteks kesehatan itu ya, khususnya mengenai penggunaan obat itu. Karena dikatakan dia the healthcare provider, dia penyedia atau pemberi karena dia memang dikhususkan lebih memahami, lebih pakar tentang obat-obatan. Tidak berarti yang lain tidak tahu, tapi dalam konteks spesialisasi dianggap adalah apoteker.
Nah, kontribusinya tadi dikatakan itu, kalau dikatakan untuk meningkatkan health outcome atau tingkat kesehatan pasien itu, berarti asuhan itu dilakukan secara individu. Nanti lihat gambar di sini ya. Dan ini yang saya tambah ya, dari yang dituliskan oleh tiga tim ya. Jadi asuhan itu harus mengarah kepada individu. Ya, itu yang dikatakan dengan the provision of pharmaceutical treatment. Jadi treatment itu, perlakuan itu, ya, mestilah should always be tailored. Harus di tailor. Di tailor itu apa? Harus dijahit gitu ya, untuk kebutuhan si pasien. Maksud daripada tailor di sini adalah dalam arti tukang jahit, tapi bukan menjahit baju, adalah menjahit atau mempaskan program pengobatan itu atau obat itu terhadap kebutuhan si pasien A misalnya, bukan si pasien B. Nah, dari sini ada yang sudah lihat yang lab clip itu yang blinking, itu yang saya buat ini. Maka muncul pula pemahaman tentang yang dikatakan tailoring atau tailored individual adalah lebih kepada mengarah personalized medicine, adalah kebutuhan orang itu. Maka kadang-kadang literatur mengatakan tailoring individual itu atau tailoring itu juga dikatakan untuk mempaskan ya, untuk mempresisikan obat itu sesuai dengan kebutuhan orang itu. Berat badannya, penyakitnya, demografinya. Jadi, maka dikatakan tailoring treatment plan to individual patient, bukan orang lain. Nah, oleh karena itulah, terkait dengan tailoring itu atau tailored itu, the use of communication. Komunikasi yang kita gunakan pun harus mengarah kepada kebutuhan pasien. Obat yang digunakan pun harus mengarah kepada kebutuhan pasien. Atau juga treatment lain harus mengarah kepada kebutuhan pasien. Atau memang dikhususkan sekelompok. Misalnya vaksin gitu. Tetapi lebih mengarah kepada individual. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk improve health or change behavior. Untuk memperbaiki kesehatannya atau merubah perilakunya. Kalau obat yang digunakan, berarti obat yang kita pilihkan itu yang sudah dipilih dokter itu dan kita suka harus dia manjur dan aman untuk orang itu. Untuk orang lain nanti dulu, itu persoalan lain. Nah, itu makna daripada kenapa muncul istilah-istilah seperti itu. Dalam rangka to improve health outcome individuals. Jadi, itu konsepnya. Dengan demikian maka kalau dia mengarah kebutuhan seorang individu atau related need-nya itu, berarti kita harus mengoptimalkan atau mengoptimasi penggunaan obat itu. Ya. Apa maknanya terkait dengan to optimize medicine itu? Adalah obat itu, medicine itu mestilah increasingly and easily accessible, mudah didapatkan ya oleh orang-orang yang membutuhkannya dimanapun, harus tersedia kira-kira begitu ya. Optimasi juga tidak sekedar hanya terkait dengan unsur-unsur sistem dasar saja. Misalnya, tidak hanya terkait dengan indikasinya, safety-nya, atau efektifnya. Tetapi juga apakah mungkin juga terjadi efek buruk, atau juga misalnya obat itu sukar di handling, atau sukar ditata laksana, atau dose regimennya yang sangat kompleks. Termasuk itu yang akan dimaksudkan dengan optimize the process. Ya, dengan demikian maka penggunaan obat itu kita putuskan tidak hanya sekedar dia menggunakan obat itu, tapi apakah penggunaan obat itu optimal dalam rangka meningkatkan outcome kesehatannya atau tingkat kesehatan. Maka itu dikatakan dengan improve health outcome. Jadi kalau orang menggunakan obat dalam konteks asuhan, ya harus bisa dijangka atau bisa diprediksi akan terjadi perbaikan-perbaikan itu. Kalau tidak berarti ada harus yang diperbaiki. Maka nanti ada related problemnya. Oleh karena itulah pharmaceutical care ya ada satu harapan besar dengan mengaplikasikan konsep pharmaceutical care itu. Tentu adalah si pasien itu mendapatkan secara individual. Mendapatkan apa?
mendapatkan keuntungan atau benefit, ya, yang menerima obat atau pelayanan itu. Jadi maka tantangan besar di challenge ya, untuk farmasi itu sangat besar ke depan itu. The pharmacist should always consider. Maka dia selalu mempertimbangkan aspek-aspek, ya, penerima, gitu kan. Termasuklah quality of life yang menjadi sasaran. Siapa pasien itu secara individual, apa demografinya, apa pekerjaannya, apa kebiasaannya, ya, bagaimana kulturnya, bagaimana keyakinannya. Karena itu juga akan mempengaruhi nanti optimasi pengobatan itu secara individual. Jadi banyak sekali sebetulnya constraint atau variabel yang harus kita pertimbangkan. Nah, itu menurut konsep ini. Saya tengok slide ini nggak berapa banyak yang disusun oleh Prof. Wir dan timnya, ya. Karena saya hanya menyampaikan saja, ya. Secara operasional apa asuhan itu? Ya. Jadi kok maka ada DO-nya, definisi operasionalnya apa? Kalau definisi ini secara konsep tadi sudah kita sampaikan, adalah pemberian asuhan itu kepada masyarakat itu adalah melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan atau optimas penggunaan obat, kemanjuran, dan aman. Kira-kira begitu. Tapi secara operasional, seorang apoteker berarti dia harus mempraktikkan asuhan kepada pasien pada saat dia mengidentifikasi dan memperbaiki atau mencegah terjadinya masalah terapi obat pada pasien. Berarti dia secara operasional dilakukan. Maka asuhan kefarmasian adalah bukan apa namanya, bukan omong-omong, bukan omon-omon saja gitu, ya. Bukan omon-omon, tapi memang harus dilakoni, kira-kira begitu. Oke, gitu ya. Jadi bukan hanya percakapan-percakapan dalam seminar, percakapan misalnya di kelas, percakapan di mana, tetapi adalah dia harus diaktualisasikan ke pasien. Kita masuk ke yang kedua, subtopik kedua, sudah kita bahas mengenai apa. Macam mana kabar hari ini? Kemarin kita sudah coba singgung. Sebenarnya DRP itu apa? Nah, ini ada ahli bahasanya ada, ya. Saya coba tadi susun saja ulang, ya. Jadi kalau Indonesia kan DRP itu ada masalah terkait obat itu apa? Peristiwa atau keadaan terkait terapi obat. Jadi orang mengalami masalah penggunaan obat, masalah terkait obat karena dia menggunakan obat. Baik secara aktual atau potensial yang bisa mempengaruhi hasil terapi yang diharapkan. Maka nanti terkait dengan DRP itu berarti dari related dengan obat. Ya. Tapi kenapa terjadi DRP? Tidak hanya disebabkan oleh karena obatnya, tapi juga disebabkan oleh mungkin karena pasiennya. Dasar itu pula, nah, maka harus dicocokkan obat itu untuk kebutuhan pasien tertentu secara individual. Yang kita katakan konsep tailoring atau tailored atau dijahit, kira-kira begitu. Dipaskan ukurannya obat itu sama dia. Oke, kalau mau dibaca Inggrisnya, their basis even for substance informed drug therapy that actual for potential interferes with the side health, uh, ya, mempengaruhi kesehatan, tingkat kesehatan. Sama juga yang kemarin, problema terkait obat itu atau masalah terkait obat itu atau DRP itu bukan masalah medis. Fokusnya bukan masalah medis, tapi masalah terkait obat. Memang problem yang medis akan bisa uh, bermuara atau berujung pada masalah terkait obat. Kalau problem medis apa? Kondisi sakit, terkait dengan gangguan fisiologis, tentu yang diindikasikan bukti-bukti ya klinis, misalnya ada cedera akibat satu penyakit atau injury atau apalah, ya, perubahan misalnya eh, kadar gula darah, gitu. Jadi ada masalah. Itu terkait dengan medis. Tapi masalah terkait obat apa? Problem terkait obat adalah masalah pasien yang diakibatkan oleh penggunaan obat atau oleh segala sesuatu yang terkait dengan pemberian obat. Jadi ada masalah dia. Kemarin kita katakan boleh jadi obat itu diberikan dosisnya lazim.
bukan dosis berlebih, tapi ada masalah. Nanti dia dikatakan ada yang aneh atau bizarre ya. Ada yang augmented karena obatnya dibesarkan dosisnya terjadi masalah. Kira-kira begitu. Oke. Tadi kita sampaikan bahwa memang secara konsep problema terkait obat adalah berbeda dengan problema terkait dengan medis. Tetapi problema terapi terkait obat juga merupakan akibat atau tindak lanjut. Salah satunya karena akibat atau tindak lanjut dari problema medis. Salah diagnosis sehingga salah meresepkan obat. Ya. Atau eh, kurang data tentang diagnostik. Sehingga diambil kesimpulan ada ini penyakitnya, lalu diambil obat, tetapi indikasi obat itu tidak tepat, bukan itu. Nah, misalkan. Nah, oleh karena itulah, kalau terkait dengan program medis, berarti apa? Para teman sejawat kita dari misalnya medis, berarti harus menetapkan kondisi hipertensi. Misalnya, contoh kita ambil hipertensi. Berarti harus ada diagnosis. Itu problem medis. Atau pemenuhan kebutuhan pasien atas obat hipertensi yang efektif, aman, bermutu, dan jangkau. Itu problem terkait obat. Apakah setelah diputuskan orang ini dia diagnosis mengalami hipertensi, lalu dituliskan resep? Apakah resep itu yang berisi obat itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan si pasien? Nah, itu kan urusannya farmasi, ya. Meskipun sebenarnya tidak juga bisa putus antara hubungan antara tim medis dengan tim farmasi. Ya. Aman nggak yang diresepkan itu? Maka kita harus melakukan apa? Pengkajian secara teliti dan kritis terhadap obat yang diresepkan. Amankah? Bermutu enggak? Apakah obat itu terjangkau tidak? Atau tersedia atau tidak? Nah, itu yang dikatakan dengan problema terkait obat. Untuk membedakan terkait masalah medis. Kita lanjut ke subtopik yang ketiga adalah klasifikasi masalah terkait obat. Minggu lalu, hari-hari Rabu lalu kita uh, bahas mengenai cipol ya. Tepat ini, banyak yang tepat ya, atau epiproid atau misalnya ya, atau dikatakan rasional. Nah, coba kita lihat berdasarkan PCNA. PCNA tadi sudah kita sebutkan. Apa PCNA itu? Adalah organisasi yang didirikan oleh para ahli farmasi, sekarang menjadi uh, di Eropa itu menjadi salah satu metode untuk menelisik DRP. Nah, kalau sudah lihat nanti tentang PCNA ini, ya, nanti ini yang terbaru kalau nggak salah, yang versi 901 tahun 2020 ya. Ya. Nanti Anda bukalah PCNA misalnya yang apa namanya, the latest atau yang terbaru. Tapi mungkin masih masuk ini. Nah, narasi yang diungkapkan di dalam slide ini adalah, nanti kita lihat dari strukturnya atau hierarkinya ya. The basic classification. Jadi dasar pengklasifikasiannya, klasifikasi daripada PCNA ini adalah ada yang sekarang juga atau yang terbaru, dikatakan ada tiga apa namanya domain utama, yaitu problem. Jadi nanti ada P1, ada P2, ada P3. Kemudian ya, nanti ada 9 primary domain for cases, dan ada nanti 9 domain terhadap kasus. Maka nanti ada C1, C2 sampai C9. Kemudian nanti ada 5 domain utama untuk planet intervention. Maka nanti ada I1, I2 sampai I5. Dan kemudian ada 3 nanti, 3 domain terhadap level expert, apa namanya, hasil intervensi itu. Apakah diterima atau tidak. Dan ada 4 nanti untuk status dari problema, apakah terselesaikan, apakah tidak terselesaikan. Nah, kalau kita baca lagi ini, ya, begitupun sebetulnya lebih detail, sebetulnya dikelompokkan menjadi 7 kelompok subdomain ya, dan problem ya.
Dan ada 43 subdomain causes ya, dan 17 misalnya untuk intervensi dan 10 subdomain untuk keterterimaan intervensi itu. Jadi ini adalah hierarki. Ini adalah satu struktur klasifikasi yang memudahkan kita untuk menelisik sebenarnya kalau orang menderp itu apa penyebabnya. Ya, apa penyebabnya? Pada tahun 2003 ini ya sudah ditambahkan lagi tuh satu skala ya, tambahkan sebagai apa namanya? To indicate if what extent problem. Apakah problem itu saja nanti akan diperluas dan kemudian ini akan memudahkan untuk mencari solusinya ya. Jadi mengandung 4 primary domain dan 7 subdomain. Nah, kita lihat sekarang di sini. Mudah-mudahan Anda sudah membuka ya. Kalau sudah tidak atau saya buka dulu sebentar, saya stop share dulu ini. Eh, Oke, bentar ini ya. Bentar. Oke, klasifikasi BCNE. Nanti kalau Pak, silakan nanti di-download, saya kira. Jadi apa yang diambil dari sini nanti, ya, versi yang ini tahun 2020 kalau saya tidak silap ini adalah ini ya. Sekarang inilah yang banyak digunakan untuk penelitian-penelitian DRP yang prospektif. Jadi coba perhatikan ya. Ya, jadi yang sampai 2020 masih inilah dia hierarkinya atau klasifikasinya. Nah, kita lihat hierarkinya itu ya. Kalau rajin membaca ini tadi kan dikatakan ini during the working conference the Practical Current Work Europe Januari 2009 ya ini sudah dikonstruksikan DRP-nya berdasarkan klasifikasi yang ada di sistem ini. Dan di sini sudah disampaikannya apa tuh DRP, ya kan? Event atau kondisi yang melibatkan atau kejadian obat ya aktual atau juga potensial yang mempengaruhi yang tadi yang kita sampaikan with desired health outcome yang mempengaruhi outcome. Yang tadi yang saya sampaikan tadi ya, yang dituliskan oleh para tim. Nah, ini dia yang tadi. Jadi yang problemnya itu ada 3 domain. Inilah P1 ya. Atau problem ya. Juga dikatakan potensial P1. Kalau P1 nanti Anda bisa kalau misalnya meneliti atau membuat nanti skripsi menggunakan sistem ini akan dapatkan apa misalnya problemnya. Oh, di P1. Kalau P1 Anda dapatkan berarti apa? Dari si potential problem berarti ada kurang efektif obat itu. P2, ya obat itu tidak aman. Ada efek samping berarti dia pasien mengalami atau boleh jadi akan menderita ya, akibat pemberian obat mungkin terjadi ada efek buruk atau P3 yang lain. Nah, dan seterusnya ya. Ini nanti yang saya sampai nanti ini dia domain yang khususnya jadi P1 itu bisa disebabkan karena apa? C1, oh iya salah milih obat. Oh iya, salah milih sediaan. Oh iya, salah milih dosis. Iya, atau salah memberikan lama pengobatan atau salah dispensing dan seterusnya. Ini kausa-kausanya. Nah, kemudian sampai nanti ini ada katakan tadi ada intervention, ya ada inol, tak terintervensi, tak dilakukan intervensi. Kan kadang-kadang ada masalah, tapi di rumah sakit tak diintervensi. Berarti Anda dapatkan, iya ada masalah tapi tidak intervensi. Atau seterusnya, ya. Intervensinya apakah pada level peresepan, apakah sudah sampai ke pasien atau sampai ke misalnya pada penggantian obat misalnya dan seterusnya. Sehingga nanti apakah terterima intervensi itu A1 iya, kalau A2 iya, no atau juga yang lain. Kemudian statusnya tadi karena ada U ya, tadi sebutkan ya, tapi tadi lain dikatakan problemnya tak diketahui atau problemnya sudah tertangani
atau juga iya sebagian tertangani atau sama sekali tidak tertangani. Nah, inilah yang sangat baik untuk dilakukan penelitian berdasarkan ini. Ya, jadi misalnya kalau misalnya ada treatment effectiveness, there is potential problem, boleh jadi apa yang menjadi boleh jadi problemnya itu kan bisa satu P1, satu P2, ya kan ada P di sini. P ini bisa beragam. P11, P2, P12, P13, begitu P2, P21, seterusnya. Nah, maka di sini dia contohnya. Nanti buka atau cari misalnya jurnal-jurnal yang meneliti menggunakan sistem ini. Misalnya, kalau kita lihatlah misalnya, terkait dengan problemnya, obat itu tidak efektif, treatment itu. Ya, ada problem atau uh, tidak efektif obat itu. Boleh jadi obatnya memang tak benar, apa namanya, no effect drug treatment despite correct use. Obat itu yang dipilihkan tidak mempunyai efek, atau efek P12, efek obat itu tidak optimal, atau memang obat itu tidak sesuai indikasi. Nah, nanti kalau meneliti akan dapat itu, akan dapat nanti itu pada kasus-kasus itu. Nah, ini saya stop saja, nanti ini Anda download saja ya, supaya ada nanti original teksnya. Nah, ini yang berdasarkan dari slide ini akan kita masuk kembali ke slide ya, tadi di sini. Nah, ini sudah dialih bahasakan, rajin mereka ya. Sebenarnya dulu pun saya sudah buat, tapi nggak tahu di mana. Semua sebagian sampai hampir matrik ini sudah saya alih bahasakan. Karena dulu bimbingan saya tahun barangkali bahkan 7 tahun lalu, 8 tahun lalu sudah ada yang kita buat seperti ini. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi ini dia domain primernya terkait dengan pengobatan efektivitas. Terdapat masa potensi mengurangi efek farmakoterapinya. Tidak ada efek terapi obat, efek terapi optimal. Nanti akan Anda dapatkan ini kalau ditelisik dia. Ya. Kemudian kalau kedua apa? Keamanan. Pasien mengalami atau dapat mengalami efek obat yang merugikan. Misalnya P21. Beda kan? Jadi dua terkait dengan ini. Satu, kejadian obat yang merugikan terjadi. Atau lainnya P3. Kalau P3 apa? Ini dia. Ini dari mana dapatnya nih? Nanti kalau sudah Anda lakukan penelitian terhadap pasien itu. Itu masalahnya. Didapatkan dia nanti, oh rupanya tidak efektif. Berarti dia masuk, atau dia ada efek samping, ada efek merugikan. Berarti masuk kepada P2. Kalau misalnya obatnya tidak efektif, tapi diberikan obat, masuk ke P1. Lalu nanti apa penyebabnya? Masuk nanti ke C-nya. Apakah C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, kalau lainnya, masalah pengobatan yang berkaitan dengan biaya. Ya, ya. Kenapa ada masalah pengobatan itu? Iya, dia terdapat obat karena biayanya tidak ada. Atau biayanya tak efektif. Atau pengobatan tak diperlukan, tapi diberikan obat. Atau masalah terkait obat yang tidak jelas, sehingga memerlukan lebih lanjut. Ya. Harap gunakan hanya sebagai alternatif saja. Ini dari catatan mereka. Itu P3. Kemudian kausanya, itu tadi, kalau kita lihat di sini, di judul tadi ini kan, 9 domain primer dan 40 kelompok subdomain untuk kasus kausanya. Nah, kita lihat ini. Kalau tadi kita lihat P-nya 1, ya, pemilihan obat. Masalahnya pemilihan obat salah. Masalah terkait obat misalnya terjadi karena pemilihan obat. Berarti nanti kita cek C1-nya apa, C-nya apa, C1-1-nya. Kan bisa dia banyak ini. Oh iya, obat tidak sesuai dengan pedoman. Salah. Berarti kan masuk ke C1. Oh, bukan itu saja. Obat sesuai pedoman, namun terdapat kontraindikasi. Bisa saja. Atau C3. Tidak ada indikasi untuk obat itu, tapi diberikan. Maka, ya tidak efektif obatnya. Masuk ke P1 yang tadi. Atau C14. Kombinasi tidak tepat. Misalnya obat-obat, obat herbal, atau obat suplemen. Tadi interaksi, kan bisa. Atau duplikasi, C5, C15.
Atau C16, pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap meski terdapat indikasi. Jadi, tidak efektif, tidak tertangani pasien itu boleh jadi karena kausa-kausa ini. Itulah nanti ada kalau penelitian akan dapat. Oh, P-nya adalah P1, tapi C-nya adalah C. Misalnya C16. Bisa. Bisa terjadi. Atau C14. Atau C11. Atau memang kalau P-nya bentuk obat, kan bisa juga kan. Jadi, misalnya masalah terkait terjadi karena pemilihan bentuk sediaan. Tadi kan ada, kalau kita lihat di sini, sediaan. Mana dia sediaan? Ke P-nya kan. Mana tadi? Efek tidak optimal. Jadi ada soal sediaan tadi. Indikasi ini P-nya, ini keamanan. Ini C lainnya. eh, P lainnya, masalah berkaitan efektivitas pada orang yang tidak dilakukan, masalah gawat yang tidak sehingga memerlukan, berarti di kausa dia. Kausa. Sedianya tidak cocok misalnya. Oke, jadi itulah eh, bentuk sediaan misalnya. Ya, tidak sesuai dengan pasien. Anak-anak diberikan misalnya apa ya? eh, eh, Tablet misalnya atau kaplet. Ngunyah aja sulit dia. Nanti ini boleh jadi menjadi eh, ke problemnya, tapi apa namanya P-nya, tapi ini menjadi kausanya. Atau pemilihan dosis. Nah ini semua berangkai ya. Masalah terkait karena pemilihan dosis tadi mungkin terlalu rendah, terlalu tinggi. Nah ini kan muncul juga di Cipol yang kemarin itu. Atau bahkan terlalu sering. Kemudian durasi terlalu panjang atau terlalu pendek pengobatan itu. Padahal dia diperlukan misalnya sebulan atau 2 bulan, tapi digunakan cuman misalnya seminggu. Berarti dia durasi pengobatannya tidak betul, tidak betul. Ya, ini menjadi kausannya. Oke, kalau misalnya ke kelima, tadi kan ada sampai 9 nggak salah ini. Masing-masing C itu ada juga bisa 1 sampai berapa gitu. Tapi ini pedoman ini sudah terstruktur. Kita boleh hanya kita bisa menggunakan misalnya C5 sampai 54 atau C6 atau sampai 66. Kalau C5 penyiapan obat, misal terkait obat karena apa? Proses ketersediaan obat yang disiapkan dan proses penyiapannya. Obat disiapkan tidak tersedia, nggak ada. Informasi perlukan tidak tersedia. Salah obat, kekuatan sediaan regimen dosis yang disarankan, misalnya OTC obat bebas. Ya. Salah penyiapan atau kekuatan dosis. Masuk dia ke C5. Itulah menjadi penyebabnya terjadi tidak efektif obat tadi itu. Misalnya seperti itu. Oke. Kalau C6 berarti kausanya ada penggunaan obat. Terjadi penggunaan obat MTO atau DRP, ya, karena penggunaan obat pasien terlepas dari instruksi yang tepat. Artinya tidak sesuai dengan instruksi itu oleh tenaga medis. Waktu pemberian tidak tepat. Obat yang diberikan kurang. Obat berlebih. Atau obat tak diberikan sama sekali. Obat yang diberikan salah. Obat diberikan melalui urut yang salah. Jadi banyak C. Yang ketujuh, itu terkait dengan pasien. Ya, masalah terkait obat terjadi karena pasien. Jadi ini karena perilakunya. Jadi C-nya itu kausanya di pasien. Misalnya 71. Pasien menggunakan obat lebih sedikit dari yang diresepkan. Pasien menggunakan obat lebih banyak dari yang diresepkan. Pasien menggunakan obat tidak sesuai aturan, anjuran. Pasien menggunakan obat yang tidak perlu. Pasien mengonsumsi obat makanan yang menyebabkan interaksi. Pasien menyimpan obat secara tidak tepat. Jadi ini adalah perilaku pasiennya yang menjadi kenapa muncul DRP itu atau MTO itu. Tuh. Kemudian sampai C7 boleh jadi dituju waktu atau interval dosis yang tidak tepat ya. Diberikan misalnya apa namanya setiap misalnya 8 jam atau setiap misalnya 4 jam tapi diberikannya tidak sesuai dengan aturan itu. Atau menggunakan obat dengan cara yang salah atau pasien tidak menggunakan obat atau bersedia yang sesuai petunjuk ya. Yang C710 pasien tidak memahami instruksi yang benar, maka edukasinya harus betul. Ya, salah instruksinya
dia lakukan, dia misalnya membeli obat, katakan obat apa namanya, asma yang menggunakan menggunakan apa namanya ya tetrate ya, yang menggunakan isap. Tapi tidak tahu dia bagaimana mengisapnya, kapan ditahan napas, kapan ditarik. Jadi tak jelas instruksinya. Maka ketika dia menebus obat itu, maka apotekernya harus memberikan itu. Nah, terkait dengan C8, itu terkait dengan apa? Terkait transfer pasien. Masalah terkait obat, terkait dengan perpindahan pasien antara perawatan primer, sekunder, atau tersier. Misalnya dari puskesmas, pindah ke sekunder, atau kemana gitu. Atau bahkan pindah dalam ruang. Ruang ke sana, ruang ke sini. Tidak dilakukan apa? Tidak dilakukan rekonsiliasi obat. Mestinya kan kalau dia dari puskesmas, obat apa yang dapat? Ya kan? Atau pindah ruang gitu kan? Atau pindah, eh, ya dulu kemarin di ruang A, pindah ke ruang yang lain. Jadi itu harus juga ada, ya, harus ada rekonsiliasi obat apa yang dibawa, obat apa yang sedang dimakan. Tidak ada daftar obat terbaru yang tersedia. Informasi tentang obat-obatan pada saat pemulangan atau transfer lengkap hilang gitu. Misalnya transfer tidak lengkap atau hilang. Data hilang. Informasi klinis tentang pasien tidak memadai, pasien belum menerima obat yang diperlukan saat pemulangan. Dia misalnya pulang ini, ya, pulang ya, bukan pulang apa namanya, pulang apa namanya, keluar itu kan macam-macam. Tapi tidak diberikan obat apa yang dibawa pulang. Ya. Lainnya yang C9, maka tadi ada C, domain C kausnya ada 9. Dan kalau itu kan sangat banyak ini. Masing-masing C punya itemnya mungkin ada yang sampai 7, ada yang 10. Lainnya tidak terdapat hasil pemantauan terapi obat yang sesuai, yang termasuk TDM, obat-obat seperti digoksi misalnya. Mestinya kan tidak harus dilakukan TDM-nya. Tapi monitoringnya, berapa kadar obat diperlukan oleh si pasien itu. Yang menggambarkan berapa dosis yang dibutuhkan. Tidak ada. Atau penyebab lain, nanti kalau kita temukan penyebab lain, bukan semua yang ada di atas itu, maka Anda sebutkan. Atau tak jelas. Tak bisa di. Itu tentang kausa. Sekarang intervensi. Ini ada 17 kelompok ya subdomain for intervention itu. Berarti adalah, ini yang dikatakan intervensi berarti adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan. Misalkan, kalau I0, ambil misalnya dari P1, kemudian ada C1, kemudian sampai nanti I-nya. Misalnya obatnya tidak, tadi ada kan ada, misalnya obatnya salah ambil misalnya. Apakah diintervensi enggak itu? Ya kan? Itu makanya ini bisa digunakan sistem ini kalau misalnya kita mengikuti pasien. Prospektif, bukan retro. Kalau retro kan sudah berlalu. Nggak bisa lagi lakukan intervensi. Maka intervensi itu tidak akan bisa dilakukan lagi oleh apoteker, oleh dokter itu kalau dia sudah, pasien sudah pulang. Karena dia adalah retro itu. Kita hanya bisa menggunakan cipol tadi itu. Potensial atau misalnya aktual. Nah, tidak ada intervensi, ya nol. Tidak ada rupanya. Atau I1 pada tingkat dokter penulis resep. Dokter penulis resep hanya diinformasikan. Dokter penulis resep meminta informasi. Ya, ya. Ini kan sebetulnya walaupun saya katakan prospektif, tapi ini kan semua tercatat dalam rekam medis. Intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Ada nggak itu? Kalau ada pembicaraan itu, maka Anda katakan bahwa intervensinya I14. Jadi nanti dalam penelitian Anda itu akan nampak itu. Oh, sampai mana sebetulnya persoalan si pasien itu diasuh. Dan apa yang sudah dilakukan. Kalau I2, ya, pada rencana intervensi ini, pada tingkat pasien tadi, tingkat penulis, ya, 21, konseling pada pasien terkait obat. Ada. Tersedia informasi tertulis, pasien disarankan kembali ke dokter, menyampaikan anggota penanganan keluarga, berarti itu pada tingkat pasien sudah dilakukan misalkan. Ya. Kalau I3 pada tingkat obat, obat diubah menjadi obat apa, atau sediaannya, atau dosis formnya, atau dosisnya diubah. Yang ke-32, ya. Oh, ini terlalu tinggi, ubah. Atau misalnya jarangkan, atau misalnya tambah, ya. Misalnya diuretik ternyata sudah berapa hari tidak menunjukkan terjadi perbaikan, ya.
Misalnya pengurangan berat badan karena dia gagal jantung misalkan. Anda boleh sarankan, oke, tambah dosisnya misal. Kemudian formulasi diubah, boleh ya, pada tingkat obat. Kemudian pada 34 II 34 petunjuk penggunaan diubah menjadi seperti apa. 35 obat ditunda atau dihentikan karena ada masalah gitu ya. Misalnya ada Stevens-Jones syndrome, ruam-ruam yang sangat parah, ya tunda atau dihentikan. Itu dituliskan di asuransi farmasi rumah sakit di swabnya itu kan. Lainnya adalah intervensi lainnya. Sebutkan kalau ada yang dilakukan di luar yang disebutkan itu. Lalu efek samping dilaporkan ke pihak berwenang kalau ditemukan ada efek samping. Inilah, itu maksudnya berarti Anda melakukan satu intervensi. Dilaporkan, oh terjadi begini. Ini sulitnya kan tak dilaporkan. Itulah dia domain untuk yang intervention. Kemudian, apakah intervensi itu sudah diterima atau tak terima? Artinya, kata-kata diterima di sini sudah diimplementasikan tidak? Kalau A11 intervensi diterima dan diimplementasikan sepenuhnya. Tidak sekadar diterima, ya saran itu atau perbaikan itu, tapi sudah dilakukan. Dan demikian A12 intervensi terima, namun hanya tidak sebagian diimplementasikan. Jadi ya. Kemudian kalau A13 intervensi terima namun tidak diimplementasikan. Iya, sudah diterima, tapi tidak diaktualisasikan, tidak diselesaikan. Ya, 14 intervensi terima namun implementasi tidak diketahui. Tak jelas juntrungannya. Kan Anda bisa katakan, oh ini perbaiki. Karena banyak suara yang tak betul pemilu gitu kan. Oh iya kami terima. Ini ditindaklanjuti tidak? Allahu a'lam lah. Kan kira-kira begitu itu kan. Diterima, iya. Tapi mana dia? Kira-kira begitu intervensinya. Nah kemudian masuk kita ke A2. A2-nya adalah A2. A21 intervensi tidak diterima karena tidak dapat dilakukan. A22 intervensi tidak diterima karena tidak disetujui. A23 intervensi tidak diterima karena alasan lain. Sebutkan alasannya. Kenapa tidak diterima? Yang ketiga, tidak terima karena alasan lain juga. Sebutkan. Yang keempat, tidak diketahui. Sebutkan. Jadi sebetulnya tak boleh ada itu. Tapi kalau tidak diketahui memang, ya sebutkan aja. Kalau yang misalnya yang lainnya adalah masuk ke A3, jadi domain acceptance-nya itu penerimaan itu adalah A31 intervensi diusulkan namun penerimaan tidak diketahui. Tahu 32 intervensi tidak diusulkan sama sekali. Jadi ya. Jadi ini bagus sekali sebetulnya sistem ini ya. Nah kemudian masuk kita ke 4 primary domain for status keadaannya, status problemnya. Ini ada 7 sub domainnya ya. Kalau dia O ya, O0 tidak diketahui. O01 status masalah tidak diketahui. Apa masalahnya tak diketahui. 01 terselesaikan, satu masalah terselesaikan sepenuhnya. Sebagian masalah selesaikan sebagian. Kalau dia 03, 03 udah lewat pemilu ya. 03 jangan pilih lagi, 03 udah lewat. 02 pun udah lewat, 01 lewat. Kalau 31 masalah tidak diselesaikan karena kurangnya kerjasama dengan pasien. Kalau Anda temukan itu, maka Anda katakan 031. Tak terselesaikan masalah, kenapa? Karena pasiennya tak kerjasama dia. Tak kooperatif. Marah-marah aja dia. 32, masalah tidak terselesaikan karena kurangnya kerjasama dengan penulis resep. Anda bayangkan itu. Semua akan bisa didetek kira-kira begitu. Bagus nggak kerjasama kita atau dengan teman sejawat akan nampak di sini. Atau siapa yang tidak mau kerjasama. Tuliskan aja kan kira gitu. Nah, 33 masalah tidak selesaikan karena intervensi tidak efektif ya. Sudah dilakukan tapi efektif. 34 tidak perlu atau tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin terlalu rumit misalnya begitu atau apa. Nah, inilah paling tidak yang ini ada kasus tapi kasus ini tuliskan tim yang menuliskan ini
untuk nanti dicermati. Cuma nulisnya terlalu apa? Ini kasusnya masalah terkait obat pada pasien onkologi. Apa yang harus diperhatikan oleh apoteker? Ini beberapa paling tidak ini memberikan satu satu apa ya? eh, Satu pemahaman lah. Nah, ini kelihatannya ini dari penelitian-penelitian kita di Indonesia mungkin. Di abstraknya itu pasien kanker seringkali memiliki regimen terapi yang kompleks. Ya, tahulah kita kan obatnya belum tentu satu atau dua, bahkan banyak sekali kombinasi. Ya, yang kompleks dan rawan terjadi kesalahan pengobatan atau medication error. Penelitian ini bertujuan menentukan masalah, penyebab, dan klasifikasi obat yang berhubungan dengan masalah terkait obat. Nanti akan diklasifikasikannya. Apa DRP-nya? Kira-kira begitu ini. Nanti dia akan, kalau merujuk pasien itu akan apa? Oh, P1 sekian, kemudian nanti apa? Intervensi apa yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retro. Berarti sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Bolehkah menggunakan PCNA? Boleh, tapi nanti tidak sampai intervensi. Intervensi kan nggak bisa dilakukan karena sudah nggak ada pasiennya. Nah, itu kelemahannya menggunakan PCNA kalau misalnya untuk retro. Ya, sudah berlalu. Kasus DRP dilaporkan oleh apoteker klinis di rumah sakit khusus kanker. Ya, selama periode Januari sampai Agustus 2021. DRP terkait obat kanker diklasifikasikan menggunakan sistem klasik DRP menurut PCNA versi 91. Cuma ingat tadi, intervensi nggak akan mungkin dapatkan. Hanya barangkali sampai nanti apa kausanya. Apakah nanti P1, apakah P2, apa C1 atau 2 sekian atau 3 atau C3. Kelas terapi obat yang terlibat diklasifikasikan menggunakan berdasarkan MIMS. Jadi nanti dia rujuk ke obat-obat yang di MIMS itu, apa yang digunakan itu. Ya, kalau Anda nanti mau buat skripsi, ya, silakan aja menggunakan seperti ini. Ya. Dari 196 laporan DRP yang berhubungan dengan pasien kanker, masalah DRP berdasar yang paling banyak terjadi adalah apa? Ternyata keamanan obat pengobatan adalah 63,7%. Berarti P-nya apa? Obat tidak aman kan? Kan ada P, terapa? P2 ya. Kalau P1 tadi kan tidak efektif. Nanti balik, maka nanti dirujuk ke struktur yang tadi didapatkan 63,7%. Dan efektif pengobatan 17. Kecil. Efektif berarti nanti di P1. Kira-kira begitu kan? Cuma nanti apa kausanya masing-masing? Apa C-nya? Ya. Nah, baru penyebab DRP yang sering terjadi adalah pemilihan obat. Kenapa dia? Obat 38%, dosis sekian persen, durasi sekian persen. Berarti C-nya jelas nampak. Ya kan? Nanti rujuk aja. Oh ya, kalau misalnya salah dosis, seberapa? Apakah dia ke P1? Kalau berarti tidak efektif, berarti kan dosis berarti kan ke C1 kan? Ke P1 kan? Berarti nanti adalah P1, C1. Misalnya. Atau nanti kalau tidak aman berarti dia P2 ke C1. C21. Kira-kira begitu. Sehingga nanti akan dapat nanti di kesimpulan dari penelitian ini. Nah, inilah dia kesimpulan. Jadi, dan durasi terapi sekian persen. Selain itu, golongan obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, antiinfeksi, dan obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular dan hematopoietik adalah obat yang paling sering berkaitan dengan DRP. Bahkan obat-obatnya apa nanti? Itu berdasarkan kepada obat-obat itu kan didapatkan. Obat apa saja itu yang P sekian tadi atau C itu nanti akan ditemukan di situ. Karena obat-obatnya kan terurai itu. Yang Anda ambil dari rekam medis itu. Nanti ternyata obat kardio, obat-obat darah, dan juga dan yang lain. Itu tanpa yang paling banyak. Dalam penelitian ini, kalau di Medan misalnya, rumah sakit X yang belum pernah dilakukan, Anda bisa cari tahu apa yang paling, eh, obat apa yang paling banyak, paling umum terjadi kesalahan. Nah, apoteker harus lebih memperhatikan pemilihan obat dan dosis. Maka dapat di sini, berarti di rumah sakit yang dilakukan ini, apotekernya harus jeli.
Iya kan? Karena ada temuan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dilakukan penelitian ini, sebenarnya rumah sakit itu adalah tertolong. Sehingga nanti akan ada upaya-upaya perbaikan. Maka apoteker harus lebih memperhatikan pemilihan obat dan dosis serta durasi pengobatan. Karena itu yang muncul menjadi kausanya atau P-nya problemnya. Tidak hanya pada kemoterapi, tapi juga pada obatan pendukung kemoterapi. Ketika memberikan hasil farmakovigilan untuk pasien kanker. Nah itu hasil dari penelitian ini. Nah itu ini ada tambahan dari hanya juga saya ambil dari satu. Nah ini saya tambahkan juga ini juga ini dramatic rate problem in clinical practice dalam praktis klinis. Ini adalah studi cross sectional, berarti cross sectional pada satu waktu tertentu ya, dan bagaimana prevalensinya, faktor risikonya, dan bagaimana dengan kaitannya intervensi parasitical. Nanti kalau mau lengkapnya, ambil di sini saya repot ini saya ambil beberapa slide dari situ, bukan slide, saya ambil beberapa poin penting, abstraknya ini dia atau summary-nya. Apa yang perlu kita pahami membaca jurnal? Baca abstraknya dulu. Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk melakukan penelitian nanti skripsi seperti itu. Karena ini penting, ya. Jadi jangan bayangkan saja eksperimental laboratorium itu yang bagus. Kan itu saja. Itu lebih kepada sains. Tapi lebih kepada adalah aplikasi dan juga mencari tahu tentang persoalan-persoalan di rumah sakit atau di mana. Nah, dari penelitian saudara-saudara, ya, drug-related problem cause preventable negative health outcome. Sebenarnya DRP itu adalah apa namanya? Bisa ditangani, bisa dicegah, ya kan? Terutama selama orang masuk rumah sakit. Ya katakan tujuan penelitian adalah untuk menguji apa yang mau diuji, prevalensi dan karakteristik DRP, ya, in regular clinical pharmacy. Begitu juga misalnya untuk menentukan faktor-faktor yang terkait dengan risiko, apa yang paling tinggi risiko untuk terjadi DRP di hospital setting di rumah sakit. Lalu lakukan analisis terhadap data, ya, ya, data yang sudah terstandar, ya, misalnya di bagian praktis farmasi. Ya. DRP diklasifikasikan menurut PSNE sama dengan yang tadi. Ya, jadi riset ini dia klasifikasikan berdasarkan PSNE ya, The Pharmaceutical Care Network Europe ya, versi 62. Tapi sekarang ya, gunakan nanti yang 901 ya, berapa? 9.01 ya. Nah, penelitiannya proseksional ya, yaitu atau diperoleh dari 1.602 apa namanya pasien yang masuk ya ke medical ward ya di rumah sakit itu ya, orang dewasa. Kemudian curve adjustment binary logistic regression nanti digunakan apa namanya menggunakan apa namanya untuk bisa mengetahui kondisi-kondisi makanan digunakan logistik regresi. Itu soal statistik. Overall, jadi keseluruhan DRP, prevalensi DRP ya, was high across medical specialty. Ternyata apa? Terjadi di mana ini? Di medical specialty. Itu 45,sekian%. Ya. Dan ini terkait dengan apa? Makin tinggi usia orang ternyata makin rendah. Kemudian setelah itu apalagi yang berisiko tinggi? Polifarmasi. Ya. Dan juga multimorbidity. Problems leading DRP. Many diklasifikasikan DRP-nya apa? To domain. Ya. Kepetipan dan efek buruk. Dari penelitian ini ya. Kemudian setelah itu adalah pemilihan dosis dan juga frekuensi menjadi penyebab. Intervensi yang diterima dan DRP secara total adalah yang terselesaikan adalah 74,9% dan 4,81% dari kasus yang ada. In adjusted model polypharmacy, alergi, ya. Yang lain misalnya kan, ya, model farmasi yang polypharmacy yang lain, alergi, BMI dan juga clearance apa ini? And clearance di bawah 30 mm ini adalah clearance apa namanya? Ya, kreatinin kalau tidak salah ini. Dan ini juga ternyata menyebabkan risiko tinggi. Ya. Kemudian, di participation clinical pharmacy into management team mendorong deteksi dan juga penelitian DRP. Polifarmasi, obesitas, gangguan ginjal, alergi juga terkait dengan risiko tingginya terhadap DRP orang yang masuk ke rumah sakit selama dia dirawat. Nah, model yang dilakukan oleh
jurnal penelitian ini model seperti inilah dia lakukan, ya, dia lakukan seperti ini ya. Jadi yang dibuatnya. Anda juga bisa melakukan, membuat, mendesain atau merancang misalnya skema-skema dalam hal ini. Jadi ya, pasiennya masuk, kemudian ada persiapan, dilakukan asesmen awal, nanti dikaitkan dengan dicek dengan apa pasiennya, apa variabel pasien, apa variabel obat. Kalau variabel terkait dengan pasien adalah misalnya berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, apa hasil laboratoriumnya, ya, parameternya, kemudian apa kondisi klinisnya, bagaimana fungsi hati, ginjal, dan juga apakah ada alergi. Ini harus didapatkan. Nah, kadang-kadang kan DRP itu bisa karena apa? Karena dia alergi, ya, sehingga muncul nanti tidak aman. Jadi harus dikasih tadi dicari tahu. Kemudian nanti initial assessment yang lain adalah medication related variable, variabel terkait dengan obat. Misalnya apakah nanti ada apa namanya rekonsiliasi, kemudian apakah ada posologi atau metode pemberian, kemudian apakah misalnya ada obat yang mulai diawali atau di stop, atau bagaimana dengan cost dan juga interaksi apakah ada dan juga duplikasi. Nah, dari situ maka nanti di dalam riset ini, dalam jurnal ini, dan kemudian akan masuk ke sini. Nah, apa dari sini, apa variabel patient atau variabel obat, apakah ada DRP? Ada nggak DRP-nya? Setelah dilakukan, eh, tentu dengan metode yang patient ini tadi, dengan cara-cara yang sudah baku, nanti kita lihat, ya. Kalau misalnya ada problema, intervensinya apa? Tadi kan ada, yes, ada P1 misalnya, C1 atau C12, C13. Intervensinya ada nggak? Maka harus Anda buatkan seperti ini supaya menarik. No, apa itu? Maka akan tuliskan. Apa? Kenapa tidak ada intervensi ya? No need misalnya. Ya. Intervensi not apa ini? Apa? Tidak mungkin. Atau yes. Apakah? Kan kembali ke sistem tadi. Yes, iya. Diterima atau tidak? No. Yes. Apakah dilakukan perubahan resep misalnya? Ya, boleh jadi dirubah ini, maka berarti divalidasi. Kemudian lalu dilakukan monitoring seterusnya. Baik kinetik maupun potential side effect. Kemudian changes patient related variable dan juga change in prescription. Nah, kemudian itulah terusnya. Maka sebenarnya adalah ketika kita mengasuh di rumah sakit itu kerjasama dengan kolaboratif dengan para tim medis dan juga para nurse itu, maka sebetulnya pasien kita itu akan terawat, terasuh dengan baik. Dan dia terus menerus berputar, ya kan? Nah, itulah mungkin nanti lengkapnya saudara bisa ambil di sini di jurnal ini relatif baru ya. Nah, dari jurnal ini, dari abstrak yang tadi, eh, dari laporan yang kita tunjukkan tadi, maka inilah dia dari sini juga, maka DRP-nya didapatkanlah ini. Problemnya kategorinya apa? Kausanya kategorinya apa? Intervensinya apa? Ya. Jadi nanti kalau Anda meliti ya, skripsi misalnya, Anda harus bisa sampai menyampaikan seperti ini. Apakah terjadi atau tidak? Misalnya, oh ya kategori problem, toxic drug. Berarti kan masuk ke P berapa? P2 misalnya. Kenapa obat tidak tidak aman? Misalkan. Kategorinya apa? Iya. Jadi ya, itu sekian persen. Indication for drug treatment not notice. Oh, ini kategori sini tinggi ya. Kemudian kategorinya penyebabnya. Intervensinya, intervensi propose sudah diusulkan, appropriate by prescriber sudah disetujui. Nah, begitulah seterusnya. Ya. Bagaimana outcome-nya? Di sini sudah lihat ini. Outcome intervensinya apa? Iya, sudah terselesaikan. Cukup besar. Sedangkan misalnya ini, nanti Anda bisa cek. Kalau dikatakan untreated indication, KP berapa dia? Kategorinya, pharmacokinetic problem, memerlukan penyesuaian dosis. Intervensinya oke, apa dianjurkan. Outcome-nya tak diketahui. Intervensi boleh jadi sini no.
Outcome-nya juga tak diketahui. Kemudian, nah itu, oke. Sedangkan yang efek drug treatment not optimal, efek obat yang diberikan tidak optimal. Ya. Kausasnya apa? Kausasnya dosisnya terlalu tinggi. Boleh jadi. Di mana intervensi yang dilakukan, di mana levelnya apa? Iya, kita misalnya untuk prescriber, ya, diinformasikan di kemudian new drug started, problem tertangani. Itu dia kalau penelitian-penelitian prospektif misalnya. Atau ini ya kalau prospektif harus dapat intervensi. Nah, demikian seterusnya dari yang bisa kita jelaskan. Kemudian efek drug treatment non optimal. Kemudian adverse drug event non allergic. Ada terjadi efek buruk. Kausa kategorinya apa? Iya, dosisnya terlalu rendah. Drug non allergic. Kok rasa terbalik ini ya? Adverse drug event, kejadian non allergic. Dosisnya terlalu rendah. Mestinya terlalu tinggi ya. Ini dari materi yang saya ambil kelihatan terbalik. Nah, kemudian apa intervensinya? Intervensi, propose, tapi tidak disetujui oleh pembuat resep. Obat di stop dan seterusnya. No need or possible to solve problem. Tidak diperlukan problema karena sudah di stop obatnya. Karena ada alergi kan? Dan non alergi. Nah ini no effect drug treatment terapi atau gagal terapi itu. Apa penyebabnya? Dari penelitian ini dan ini didapatkan 80%. 80 berarti N-nya 80, 6, sekian persen ya yang di dalam kurung. Ini juga begitu 24, sekian. Kenapa? Obatnya tidak tepat. Ya. Dan bahkan termasuk kontraindikasi. Tidak perlu intervensi, obatnya harus ditukar. Ya. Jadi tidak perlu penyelesaian dalam konteks karena tidak ada efek karena gagal obatnya harus ditukar kira-kira begitu. Nah itulah yang bisa saya gambarkan dari slide ini. Ini barangkali yang daftar pustaka yang digunakan selain dari jurnal yang saya berikan ini. Silakan nanti dibukalah jurnal-jurnal baru banyak ya, dari sini. Itulah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan ini. Bentar kok. Oke. Oke, sudah cukup karena Izin sebegitu. izin Ya, Pak, ya, saya belum di absen Pak tadi. belum di absen. Oh, Iya Pak. bentar, belum di absen. Oke, siapa? Abdul Manan Pak, Abdul Manan Abi Zubaidi, Nomor Abdul mana? Nomor berapa ya? nomor 113. Nomor 49 Pak. Abdul Manan yang mana ini? Tak ada. Tahu nomornya nih? Tengok sini lah. Eh, Tar, menjadi one, one. Hadir, Pak. Ines ini, Ines ada? Hadir, Pak. Tar dulu, biar nampak dulu. Ini yang belum ini. Ines ada? Ada, Pak. Oke. Terus
Dari atas dulu. Yang tadi. Oke. Dari atas. Kita berulang-ulang. Radifa ada. Saya, Pak. Elisa. Oke, confirm tak ada ya. Ini edit yang kedua ini. Kemudian Angelisa, Angelica, apa? Gloria Sihalo ada? Tidak ada. Kemudian Wan Fahira. Hadir, Pak. Kemudian Puan Dwi Samosir. Hadir, Pak. Kemudian Abdul Manan tadi ada? Mana Abdul Manan? Hadir Pak. Mananya wajah kau ini? Udah Pak, saya udah on cam Pak. Ya, Adelina. Hadir, Pak. Kemudian habis. Ada yang belum? Jadi yang tidak hadir ada Angelica Gloria. Ada berapa? Kemudian Elisa Kristi. Oke. Hanya dua. Ini akan saya submit. Nanti ini sudah akan masuk ke sistem ya. Oke. Nah, jadi pertemuan dari saya selesai karena kita tiga ini aja. Nanti yang nextnya siapa? Barangkali Ibu Embun ya, siapa ya? Nanti dicek lah di sistem. Baik, demikian kita padakan sampai di situ. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Makasih, Pak. Selamat. Makasih, Pak. Terima kasih.